Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDS Arasta dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian dalam siklus perolehan dan pembayaran verifikasi akun terpilih. Jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Suatu tinjauan mengenai pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi khusus untuk siklus akuisisi dan pembayaran, serta yang umumnya digunakan dalam prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas properti pabrik dan peralatan, beban dibayar di muka, kewajiban lainnya, laba dan akun beban. Audit atas properti pabrik dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis, dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aktiva itu sendiri sebagai bagian dari operasi bisnis klien dan umur diharapkannya lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik yang signifikan yang membedakan aktiva tersebut dengan persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi. Jenis akun lain di dalam siklus perolehan dan pembayaran. Klasifikasi akun properti bangunan, pabrik, dan peralatan. Metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo untuk akun siklus akuisisi dan pembayaran lainnya. Tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan. Catatan akuntansi yang utama untuk peralatan manufaktur serta akun properti pabrik dan peralatan lainnya umumnya berupa file induk aktiva tetap. File induk ini meliputi catatan yang terinci atas setiap bagian peralatan dan jenis properti yang lain dimiliki. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan manufaktur dengan akun aktiva lancar karena 3 alasan. Berikut adalah alasannya. Dalam audit atas peralatan manufaktur dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut: melaksanakan prosedur analitis, memverifikasi akuisisi tahun berjalan, memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan. Karena kelalaian untuk mencatat pelepasan peralatan yang tidak lagi digunakan dalam bisnis dapat secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Pencairan atas pelepasan yang tidak tercatat merupakan hal yang penting. Prosedur berikut seringkali digunakan untuk memverifikasi pelepasan. Berikut adalah pelepasan tersebut. Memverifikasi saldo akhir akun aktiva. 2 dari tujuan auditor sewaktu mengaudit peralatan manufaktur meliputi penentuan bahwa semua peralatan yang dimiliki adalah secara fisik pada tanggal neraca atau eksistensi. Semua peralatan yang dimiliki telah dicatat atau kelengkapan. Pertimbangan utama dalam memverifikasi pengungkapan yang terkait dengan aset tetap adalah kemungkinan adanya rintangan hukum. Auditor dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan apakah peralatan terbebani, termasuk membaca syarat-syarat dalam perjanjian pinjaman kredit, mengirimkan permintaan konfirmasi pinjaman kepada bank dan industri pemberi pinjaman lainnya, melakukan diskusi dengan klien atau mengirimkan surat ke penasihat hukum. Memverifikasi beban penyusutan dan memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Akun peralatan pabrik dan akun terkait. Berikut adalah strukturnya. Audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan dan aktiva berwujud adalah aktiva yang umurnya bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Hal tersebut termasuk seperti berikut. 1. Tinjauan terhadap asuransi dibayar di muka. Karena sumber debit dalam akun aset adalah jurnal akuisisi, pembayaran premi asuransi sebagian telah diuji dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi serta pengeluaran kas. 2. Pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dengan mudah dibagi ke dalam 3 kategori. Pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, pengendalian terhadap register akuntansi, dan pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. 3. Pengujian audit. Dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh skedul dari klien yang mencantumkan setiap polis yang berlaku. Informasi tentang polis termasuk nomor polis, jumlah cakupan, dan premi tahunan. Saldo awal asuransi dibayar di muka, pembayaran premi polis, jumlah yang dikenakan ke beban asuransi, dan saldo akhir asuransi dibayar di muka. Yang keempat,
Polis asuransi dalam skedul asuransi dibayar di muka memang ada, dan polis yang ada telah dicantumkan dalam yang dimaksud eksistensi dan kelengkapan. 5. Klien memiliki hak atas semua polis asuransi dalam skedul asuransi dibayar di muka. 6. Jumlah dibayar di muka pada skedul sudah tepat dan totalnya sudah dijumlahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. 7. Beban asuransi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka telah diklasifikasikan dengan benar. 8. Transaksi asuransi telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Audit kewajiban akrual. Kategori utama yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual, yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban serupa lainnya termasuk gaji akrual, pajak gaji akrual, bonus pejabat akrual, komisi akrual, fee profesional akrual, sewa akrual, dan bunga akrual. Mengaudit pajak properti akrual. 2 yang paling penting adalah sebagai berikut. Akun pajak properti yang masih harus dibayar dan akun terkait. Berikut adalah strukturnya. Audit akun laba dan beban. 2 konsep berikut dalam audit atas akun laba dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Penandingan laba dan beban periodik diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas. Pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Audit atas akun laba dan beban berkaitan langsung dengan neraca merupakan bagian terpisah dari proses audit. Salah saja akun laporan laba rugi hampir selalu mempengaruhi akun neraca dan sebaliknya. Bagian audit yang secara langsung mempengaruhi akun-akun tersebut adalah prosedur analitis, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, pengujian atas rincian saldo. Ada prosedur analitis. Prosedur analitis harus dianggap sebagian dari pengujian atas kewajaran penyajian baik akun neraca maupun laba rugi. Tabel tersebut menunjukkan beberapa prosedur analitis dan salah saja yang mungkin terungkap dalam audit atas akun laba dan beban. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi memiliki dampak yang secara simultan memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Prosedur analitik akun pendapatan dan beban. Berikut adalah prosedur analitik dan kemungkinan salah sajinya. Pengujian batas rincian saldo, analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang tercantum dalam akun laporan laba rugi tertentu walaupun pengujian yang telah disinggung sebelumnya sudah dilakukan. Analisis akun beban atau expense account analysis melibatkan pemeriksaan auditor terhadap pendokumentasian yang mendasari setiap transaksi dan jumlah yang terdiri dari rincian total akun beban. Pengujian atas rincian saldo akun atau alokasi. Beberapa akun beban dari alokasi atau allocation, data akuntansi dan bukan dari transaksi diskret. Beban semacam itu termasuk penyusutan, depresi, dan amortisasi hak cipta serta biaya katalog. Alokasi overhead, manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan merupakan contoh jenis alokasi lainnya yang mempengaruhi beban. Jenis alokasi lainnya yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan akan muncul karena umur aset yang lebih singkat belum jatuh tempo pada tanggal neraca. Dalam mengaudit alokasi pengeluaran seperti asuransi dibayar di muka dan overhead manufaktur, 2 pertimbangan yang paling penting adalah mengacu pada standar akuntansi dan konsistensi dengan periode sebelumnya. 2 prosedur yang paling penting untuk mengaudit alokasi adalah pengujian atas kelayakan secara keseluruhan dengan menggunakan prosedur analitis dan perhitungan ulang hasil klien. Sekian dari hasil presentasi bab 19 saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.